Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong belakang, jangan dorong. Saya sudah diskusi jaksa pemeriksa. Pak Febri, jangan masuk, jangan masuk, guys. Pak Febri nggak pakai rompi, Pak Febri. Pak Febri, mana rompinya Pak Febri? Nggak pakai rompi ya? Mana Pak Febri, Pak? Pak Febri kiri, Pak. Pak Febri kiri. Pak Febri, jangan masuk, guys. Jangan masuk, guys. Pak Febri nggak pakai rompi, Pak Febri. Pak Febri, mana rompinya Pak Febri? Nggak pakai rompi ya? Mana Pak Febri, Pak? Pak Febri kiri, Pak. Pak Febri kiri. Pak Febri, jangan masuk, guys. Jangan masuk, guys. Pak Febri nggak pakai rompi, Pak Febri. Pak Febri, mana rompinya Pak Febri? Nggak pakai rompi ya? Mana Pak Febri, Pak? Pak Febri kiri, Pak. Pak Febri kiri. Pak Febri, jangan masuk, guys. Jangan masuk, guys. Pak Febri nggak pakai rompi, Pak Febri. Pak Febri, mana rompinya Pak Febri? Nggak pakai rompi ya? Mana Pak Febri, Pak? Apa kegiatan apa? Nanti minta penyidik untuk jawab ya. Jadi Bapak tidak tahu Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong belakang, jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa Ini kasihan perempuan. alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan semoga kedepannya kita diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati sahabat-sahabat media massa, media online yang berkenan selalu mengupdate berita di Kejaksaan Republik Indonesia, saya sampaikan terima kasih. Kami bersama-sama dengan tim 9 akan menyampaikan beberapa hal, tapi mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama, Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan pokoknya dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan. Terus yang kedua, sebagai bentuk
akuntabilitas, saya sangat menghormati teman-teman wartawan juga. Tetapi yang lebih penting juga, kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Oleh karenanya kita saling menghormati proses ini. Semoga kedepannya tim 9 tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena nanti progresnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan, perkembangan update penanganan dari mantan Jampisus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana Pak terkait konstruksi perkara Pak? Pak, konstruksi perkara sejauh ini bagaimana Pak? Pada polisi itu dijelaskan Pak. Pak, konstruksi perkara seperti apa Pak? Yang mana nih? Saya Narga gini. Hanya 2 pertanyaannya. Ini sudah terlalu malam ya. Ya, silakan. Pak izin Pak, Fahmi dari Tribun News.com. Ya, sebentar. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga. Oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Izin Pak, ini penetapan tersangkanya di kasus apa ya Pak? Kasus yang tadi siang kami sampaikan TPPU. Pak, tolong jelaskan konstruksi perkara Pak. Pak, tolong konstruksi perkara sejauh apa? Pak, Andi dari Kata Data Pak, untuk modus yang digunakan sama Pak Febri itu apa ya Pak? Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Sama terakhir, kalau boleh tahu kerugian negara, kerugian keuangan negara sama kerugian perekonomian negara itu kenapa? Sama terakhir kalau boleh aja Pak, kenapa rompinya, kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandinya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik, saya rasa sudah cukup komprehensif ya. Oke, baik ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hingga sampai larut kawan-kawan menunggu untuk proses ini selesai, dan kami akan sampaikan secara lengkap terkait dengan penitipan penahanan. Kawan-kawan jurnalis yang kami hormati, pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung yang tentunya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan perkara tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Kegiatan koordinasi dan supervisi ini tentunya berpedoman pada Undang-Undang 19/2019, di mana salah satu tugas dan kewenangan KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi kepada instansi yang punya kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kegiatan-kegiatan koordinasi dan supervisi ini sebagai bentuk praktik positif sinergi antara aparat penegak hukum, baik KPK dengan Kejaksaan Agung, ataupun KPK dengan kepolisian. Karena tentunya sebelumnya juga banyak perkara-perkara yang kami koordinasikan, kami supervisi, baik di Kejaksaan maupun di kepolisian. Baik, mungkin itu teman-teman. Bisa pemeriksaannya nantinya akan dilakukan di Kejaksaan Agung atau di KPK? Untuk pemeriksaan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Jadi nanti secara teknis penyidik tentu akan mempertimbangkan untuk pemeriksaannya ada di mana. Terkait koordinasi dan supervisi tadi saya pantau tidak menggunakan borgol dan rompi, itu koordinasinya gimana, Mas? Terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA, semuanya merupakan kewenangan dari penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan tadi juga sudah dijelaskan di Kejaksaan Agung berkaitan dengan hal tersebut. Atas pertimbangan apa penahanannya dititipkan ke KPK? Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Mas, surat dari Kejaksaan Agung diterima KPK itu sejak kapan, Mas? Untuk detail tanggalnya nanti kami cek ya. Sel khusus atau sel biasa? Sel biasa. Semuanya sama di sini. Sama siapa di dalam? Ini masih proses ya, nanti kita cek. Mas, kalau untuk pejabat di Kejaksaan Agung yang pernah dititipkan tahanan di KPK ada berapa? Sebelumnya ada, memang ada. Hal demikian memang ketika ada kebutuhan dalam proses penyidikan itu terbuka kemungkinan. Termasuk KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan. Cukup teman-teman? Supaya teman-teman bisa beristirahat juga. Ya. Setidaknya dengan penahanan terhadap FA, maka penanganan perkara ini memasuki babak baru. Penanganan perkara bisa lebih lancar, FA sewaktu-waktu bisa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Namun demikian, ada beberapa catatan terhadap penahanan FA. Yang pertama, seakan-akan ada perlakuan khusus yang berbeda ditunjukkan oleh
FA tidak dikenakan rompi tahanan, juga tidak dikenakan borgol, sebagaimana biasanya Kejaksaan Agung mengenakannya kepada para tersangka korupsi yang lain. Yang kedua, FA mengatakan bahwa dirinya dikriminalisasi. Tentu publik tidak mudah percaya ya. Kenapa? Karena alat-alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Mabes Polri, seperti misalnya ada 74 kg emas dan juga ratusan miliar uang di dalam berbagai pecahan, ini menunjukkan bahwa sangat kuat adanya dugaan tindak pidana, baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Ya, tentu tidak mudah untuk menjelaskan dari mana harta benda tersebut, karena perkara ini juga menggunakan pasal TPPU sebagaimana diatur di dalam pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU. Maka pemilik harta benda tersebut wajib membuktikan dari mana asal usulnya. Tidak logis ada sedemikian banyak emas disimpan di rumah, sedemikian banyak uang disimpan di tembok, kalau itu adalah harta benda yang diperoleh dari cara yang halal. Kita tidak melihat adanya kriminalisasi dalam perkara ini, bahwa mungkin ini adalah satu bentuk tindakan pembalasan, itu bisa saja. Namun demikian, alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik sangat kuat. Kalau kriminalisasi itu baru kita anggap kuat, misalnya tidak ada alat bukti tetapi hanya murni sepenuhnya adalah satu bentuk pembalasan. Kalau memang ini adalah satu tindakan saling bongkar-membongkar di antara aparat penegak hukum, tentu itu harusnya bisa ikut memperbaiki keadaan penegakan hukum kita. Lebih baik elit penegak hukum saling bongkar dibandingkan mereka saling sekongkol. Nah, yang juga perlu untuk didalami lagi nanti oleh penyidik adalah apakah harta benda sedemikian banyak jumlahnya tersebut yang ditemukan oleh penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri, apakah itu adalah milik DR dan FA saja atau memiliki keterkaitan dengan misalnya perkara-perkara lain atau dimiliki oleh pejabat-pejabat lain. Ketika perkara yang disangkakan kepada FA dan DR terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di kejaksaan, maka sangat besar kemungkinannya ya yang terlibat dalam perkara tersebut tidak hanya mereka berdua saja. Oleh karena itu, inilah pentingnya agar penyidik mengembangkan sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain khususnya di internal Kejaksaan Agung dengan perkara yang sekarang disangkakan kepada FA dan DR. Tidak mungkin penanganan perkara itu hanya diketahui atau melibatkan dua orang saja. Itu sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu ini penting, penyidik ya perlu memanggil pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung, khususnya di Pitsus, ketika menangani perkara-perkara Asabri Jiwasraya atau perkara yang terkait dengan Krakatau Steel dan juga batubara, sehingga nantinya setelah dilakukan pemanggilan dapat diketahui keterlibatan pihak-pihak lain. Termasuk juga seharusnya penyidik melakukan penggeledahan. Mana yang perlu digeledah? Ya tempat-tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, termasuk tempat terjadinya tindak pidana atau tempat di mana barang-barang bukti itu berada. Mana itu? Ya salah satunya adalah gedung Kejaksaan Agung itu sendiri. Kenapa? Karena kan ini korupsi yang diduga terkait dengan penanganan perkara korupsi. Penanganan perkara korupsinya oleh Kejaksaan Agung di gedung Kejaksaan Agung. Oleh karena itu ini memang sangat rumit karena potensi konflik kepentingannya sangat tinggi. Para penyidiknya mau bagaimanapun merupakan bagian dari Korps Adiaksa, sehingga publik akan memiliki pertanyaan yang mendasar, apakah 9 orang tim penyidik ini dapat independen, objektif dan profesional. Nah, secara hukum ya KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengambil alihan. Jadi tentu tahap yang pertama adalah tim 9 ini harus dapat menjerat 2 tersangka yang sudah ditetapkan, yaitu DR dan FA, jangan sampai mereka lolos. Yang kedua, harus mengembangkan perkara ini agar seluruh
peristiwanya dapat terungkap dengan jelas dan lengkap, tidak ada pejabat yang terlibat tetapi kemudian ditutup-tutupi. Tidak boleh perkara ini dilokalisir hanya pada 2 orang ini saja. Pak istimewa sekali Pak, nggak pakai rompi Pak. Pak istimewa sekali Pak, nggak pakai rompi.